Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon, dengan menyebut namanya juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya forum ini ya, kajian online kita, komunitas kita mendapat barokah dengan niat ingin membaca kalamnya, ingin mengenal dia supaya kita peribadatan tuh betul-betul memujanya dari hati yang terdalam gitu. Sujud tuh betul-betul sujud yang dalam gitu ya. Ketika kita sholat bilang Allahu Akbar tuh dengan sepenuh kesadaran bahwa memang dia yang maha besar, tidak ada yang lain, tidak ada yang patut mengontrol kehidupan saya kecuali dia Ta'ala saja gitu kira-kira. Baik, sahabat-sahabat, kita masih memutari episode hikmah dari perjalanan Adam alaihissalam. Ya, kali ini nanti kaitannya dengan kalimat dalam Quran yang disebut dengan kalimah. Nah, itu adalah ternyata syarat untuk diterimanya taubat. Apa itu kalimah? Nanti kita lihat bagaimana urutan ayatnya. Sebelumnya kita lihat dulu dari surat Al-Baqarah ya, balik kembali ini kita membuka Al-Qur'annya yang tersedia Al-Qur'an boleh dibuka biar jari jemari menjadi saksi pada hari ini kita tengah membuka lembar-lembaran mushaf Al-Qur'an dengan ikhtiar untuk mengenalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 36. Ya, ini ketika sudah terjadi peristiwa pohon Holdi ya kan. Iblis ya sebagai yang eh, kebagian peran menggelincirkan sudah dikasih ultimatum sudah akan dikeluarkan dari surga. Nah, kemudian inilah yang dikatakan oleh Ta'ala. Allah Ta'ala, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu. Nah, di sini ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ini adalah titah Allah Ta'ala kepada Adam dan Siti Hawa. Dan kita sebagai Bani Adam membawa ini. Jadi ada episode ketika turun dari eh, malakut disuruh turun dari alam yang tinggi, yang sebenarnya setiap kita melewati itu. Dalam pembagian mautinnya Ibnu Arabi, itu sebelum jiwa-jiwa kita ditiup ke dalam rahim ibu usia 120 hari janin dalam kandungan, itu kita bersaksi dulu di alam yang tinggi disebut alam alastu, alam persaksian. Ayatnya ada Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 172. Di situ setiap jiwa dari yang awal jiwa sampai nanti jiwa yang belum turun ini belum dilahirkan ke bumi tapi jiwanya sudah ada. Nanti mungkin dia udah menjelang kiamat-kiamat itu sudah ada jiwanya cuma belum kebagian naik pentas panggung dunia. Tapi semua jiwa dari awal sampai akhir berkumpul bersaksi di hadapan Rob, kata Allah Ta'ala, Alastu bi Rabbikum? Am I not your Lord? Itu bukankah aku Robmu? Setiap jiwa kita bersaksi, Qala bala syahidna, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Di situ kita sudah ada persaksian. Si jiwa jadi punya pengetahuan awal tentang siapa itu Rob. Dan sejak saat itu, sahabat-sahabat, tidak ada yang sang jiwa cari. Yang namanya kolb itu bagian hati di jiwa ya. Itu cinta pertama kita gitu. Si jiwa tahu yang ngurus makanan, rezeki, jodoh ya, itu Rob, sang pengatur, the cherisher gitu. Karenanya jiwa punya pengetahuan itu dia akan cenderung tawakal dan mutmainah dengan karena tahu dia digenggam betul oleh sang Rob. The thing is ketika dia masuk ke 120 hari ya, berpadu jiwa ditiupkan tuh 120 hari. Jiwa beserta ruh, karena ruh itu yang menghidupkan si jasad. Jadi janin itu, Bu Dokter ya, 120 hari itu dia udah hidup memang. Jantung sudah berdetak ukuran sekian minggu. Saya lupa embriologinya. Tapi sel-sel sudah berkembang. Bukti bahwa dia sudah jadi makhluk hidup, jantung sudah berdetak, semua secara embriologi itu usia 120 hari itu udah sudah komplit
Cuman bentuknya masih seperti itu. Nah, dia berhidup ya, janin sampai dengan usia 120 hari, kehidupan itu, karena itu ditunjang oleh ruh ibunya. Maka dia bisa menyusun sel dan lain sebagainya, nopang. Begitu 120 hari, si janin menjadi entitas pribadi dirinya sendiri. Itu kenapa dalam tradisi Jawa 4 bulanan itu penting. Itu datang dari 120 hari. Jadi kita welcoming gitu ya, menyambut jiwa sang janin. Itu ketika jiwa ditiupkan, that is the beginning itu dia hidup di mautin rahim selama sekian bulan. Bahkan disebutkan waktunya ibunya susah payah mengandungnya sampai menyapihnya sekian puluh bulan gitu. Sampai disebutkan pembagian itu. Susah payah memang. Itu bagian dari jihadnya perempuan. Ketika jiwa ditiup ke entitas ini kita karena kita harus menjadi rahmatan lil alamin memang desain dari awal tuh. Rahmatan lil alamin, alam yang terjauh. Kalau disebut rahmatan lil alamin, itu udah alam-alam sebenarnya. Kita mengenal ada tiga alam konsep. Alam jabarut, yaitu alam ruh. Alam malakut, yaitu alam jiwa. Alam mulk, yaitu dunia ini. Nah, di setiap alam itu ada kendaraannya. Si jiwa masuk ke sini, karena jiwa itu dari cahaya, dia nggak bisa megang gitu ya, dia perlu raga yang memang dari bumi. Karena dia harus memakmurkan bumi ini. Maka disatukanlah jiwa dan raga. Nah, yang terjadi kemudian dinamikanya adalah penyatuan jiwa dan raga ini menghasilkan anak-anakan. Seperti halnya pernikahan tuh ya. Menghasilkan anak-anakan. Apa itu? Hawa nafsu dan syahwat. Hadisnya kan orang tuanya yang menjadikan dia gitu. Jadi ada hawa nafsu dan syahwat yang berkembang. Artinya entitas hawa nafsu dan syahwat itu entitas yang terbentuk nanti mulai dia mautin rahim. Konsekuensi dari itu hawa nafsu tidak mengenal robnya karena dia tidak ikutan ketika di alas tuh bersaksi gitu alas tuh birubikum bala syahidna. Yang terjadi kemudian manusia lupa bahwa entitas diri yang sejati adalah jiwanya. Ya, bahwa robnya itu mengatur kadar-kadar rezekinya. Nah, nanti makanya di ayat ini disebutkan, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, ya. Serta bagi kamu, ini udah ditetapkan oleh Allah. Walakum fil ardi, gitu, mustaqorun. Bagimu fil ardi, di bumi ada mustaqorun, ada tempat menetapnya. Sahabat-sahabat, al-mustaqorun, mustaqorun, kata yang sama itu diulang 3 kali di dalam Al-Quran. Satu ayat berkaitan dengan naba, berita dari nabi itu berarti orang yang membawa berita, an-naba itu berita. Likulli naba'i mustaqarra. Jadi untuk setiap berita ada tempat-tempat terjadinya. Jadi berita itu dari langit, ada mustaqarra, ada tempat untuk pengejauhan tahannya. Artinya itu sesuatu yang pasti. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 36, turun ke bumi di sana ada mustaqarr. Artinya rumahnya tuh udah ditetapin. Ada di mana kerjaannya. Semua yang melingkupi kebutuhan manusia di dunia, it's done. Tinggal nyari. Maka di dalam konsepsi bersuluk, ya, Ibnu Athaillah ya sebagai mursyid Tariqah Saziliyah mengatakan, jangan ikut ngatur-ngatur apa-apa yang Allah sudah aturkan buatmu. Di antara perkara yang kebanyakan manusia dibikin pusing dan ikut ngatur-ngatur adalah masalah rezeki. Kebanyakan konflik rumah tangga, bahkan konflik keluarga, itu masalah duit, masalah harta gono gini, masalah warisan. Padahal kalau sudah punya keimanan, semua ditentuin. Bukan berarti leleh, tidak salah. Cara mencarinya harus dengan takwa. Tapi ada tinggal ngambil.
Jadi kita nggak pusing sebenarnya. Sehingga kita tidak dipusingkan dengan gimana ya anak. Sekarang lagi susah nih ekonomi. Apakah dia bisa? Ah, nggak perlu memikir-mikir kayak gitu, tidak produktif. Ngapain mengkhawatirkan sesuatu yang belum datang? Udah nikmati. Hari ini ada nasi sama tempe. Alhamdulillah masih bisa makan. Kalau Rasulullah SAW keluarganya bahkan eh, wahai Aisyah, hari ini ada makanan? Oh tidak ada ya Rasulullah. Oh tidak apa-apa. Kalau begitu aku saum saja. Begitu. Insan tertinggi ya. Coba di kita ada nggak sehari nggak ada makanan gitu atau nggak ada uang beli nge-Grab gitu? Rasanya saya pernah dengar sekali gitu. Itu kejadiannya tapi udah di masa lalu. Ada testimoni salah seorang sahabat dulu tuh. Saya tuh katanya suaminya itu kepencut wanita lain gitu ya. Dia cerai, nggak punya kerjaan, pindah ke kota lain, balik ke kampung, nggak punya pekerjaan, Bu katanya. Anak dua, pernah suatu hari pagi-pagi nggak ada uang, nggak ada makanan sama sekali. Ada tuh testimoni, tahu nggak tahu tahun berapa tuh ibu ya. Coba bayangkan anak masih sekolah kecil-kecil, hati remuk karena suaminya kepincut perempuan lain. Dia pula untungnya masih punya keluarga besar di kota itu. Tapi dia bilang pernah pagi hari tuh nggak punya makanan katanya. Beras tuh habis, uang pun tak punya. Tapi Bu katanya, nah ini tapinya ini seru. Saya ingat testimoni ini, saya Allahu Akbar, Rob itu. Itu ayat Rob itu betul-betul berfungsi. Tapi Bu katanya, ada aja katanya tiap hari. Tiba-tiba kakak saya ngirim makanan, nggak diminta. Tiba-tiba ini itu. Kalaupun anak perlu apa-apa, tanpa saya minta, dia menjaga menjaga. Jadi minta ke Allah dulu. Nah itu manusia mulia ya. Jadi nggak dikit-dikit minta tolong orang, ya itu mentalitas cengeng namanya ya. Kalau dalam suluk kita tunggu Allah dulu, itu mulia tuh. Nerimanya juga wah beda, nggak gini gitu. Kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah untuk menjaga kemuliaan itu butuh sabar, butuh kekuatan iman, ya. Tunggu sampai last minute. Kadang Allah tuh suka last minute gitu. Tapi dalam testimoni si ibu ini ada aja Bu katanya tiap hari. Dan fast forward anaknya sudah lulus kuliah, sudah kerja. Sesuatu yang dia nggak kepikir gimana saya nggak punya kerjaan. Ya, namanya. Bisa tuh sahabat-sahabat. Bukti bahwa Sang Rob bekerja. Kita tuh yang bikin susah tuh kan pikiran kita sendiri gitu. Mikir-mikir gitu, aduh gimana, gimana bisa nggak. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum datang, sementara yang ada tidak disyukuri. Ya udahlah, repot banget hidup kita. Jadi kurang senyum gitu. Ya, mau facial banyak-banyak juga mengkerut lagi. Kalau hatinya atau pikirannya runyam, ya. Atau mau dibotoks apa, tarik-tarik artifisial tapi dalamnya mengkerut. Aduh, no, sebenarnya. Kan kelihatan dari matanya. Orang tuh sedih apa enggak ya. Mau selfie-selfian di itu kelihatan dari matanya. Because the eyes is the window to your soul. Makanya ditutup pakai kacamata mungkin biar nggak kelihatan. Ya. Jadi gitu, ketika Allah Ta'ala mengatakan, bagi kamu ada tempat tinggal, walakum fil ardi mustaqarru, itu sahabat-sahabat ada rezekinya, jangan takut. Sampai disebutkan wa mata'u ilahin, sampai kesenangan sampai di bumi, semua karena Allah tuh ingin biar kita happy. Nanti kita lihat kenapa semua itu being provided, disediakan for a reason. Nah, kita lihat nanti kelanjutannya ya. Itu mustaqarru. Kemudian, nah ini kita mulai ayat ini 36 ketika Allah Ta'ala sudah berfirman, turun kamu, sebagian kamu jadi musuh dari yang lain, bagi kamu ada mustaqarro, tempat tinggal, dan kesenangan di bumi sampai waktu ditentukan. Jadi jelas, limited, ada expired date-nya. Jadi ini yang perlu kita makanya baca wal asri, ada waktu yang ditentukan, waktunya nggak lama. Di timer gitu loh hidup tuh. Jadi makanya
kita mesti punya mentalitas bergegas. Ya, kan sabikuna awalun tuh bergegas gitu. Jangan tunggu-tunggu. Kalau hari ini bisa, kenapa ditunda besok? Belum tentu besok masih hidup. Gitu. Orang yang bergegas tuh selalu, ya Allah, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan gitu. Jadi begitu ada opportunity berbuat kebaikan, cepat berbuat kebaikan gitu. Kemudian ketika Allah Ta'ala sudah bertitah turun, nah setelah itu ya, sudah ditentukan turun. Kemudian katanya fatallaqo Adamu mir rabbihi kalimat. Kemudian Adam menerima kalimat dari Tuhannya. Urutan berikutnya fataba alaihi. Lalu dia pun menerima tobatnya. Ini poin krusial ketika kita bicara, oh tobat itu gerbang supaya bisa dapat nur iman. Ya, ini skema surat Toha ayat 82, satu ayat yang terpampang di tiang-tiang arsy yang setiap malaikat melihat ketika wa inilah ghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah tsumma tada gitu kan. Jadi taubat itu gerbang yang membuka cahaya iman. Tanpa taubat, seseorang nggak akan dapat cahaya iman. Mau dia sholat lama-lama, ya udah umroh berkali-kali, tidak punya mentalitas taubat, nggak dikasih cahaya iman. Itu yang dalam ayat lain dikatakan seorang badui mengatakan, aku beriman, gitu. Wow, jangan katakan kau beriman. Baru katakan kamu aslama, baru berserah diri. Emang udah sholat, emang udah zakat, udah wah haji, umroh, bolak-balik. Cuma belum ada mentalitas taubat. Apa itu mentalitas taubat ya? Kadang kita tidak paham bahwa taubat itu sesuatu yang wajib buat diri kita semua. Karena kita mesti kembali. Taubat itu bukan sekedar aku kemarin berbuat dosa, taubat nggak gitu. Bahwa kita harus redirecting arah hidup kita. Taubat tuh ya, turning towards kembali. Taubat itu didahului dengan kebutuhan, pengen diatur Allah, kangen, ya, pengen pengen mengenal dia. Nah, udah kayak gitu-gitu tuh udah taubat tuh, mentalitas taubat. Tapi penerimaan tobat itu didahului dengan penerimaan kalimah. Nah, ini yang saya pengen sharing bahwa ada kata kunci dalam Al-Quran disebut kalimah. Itu penting dalam proses kita bertobat. Apa itu kalimah? Pertanyaan berikutnya begitu kan. Kalimah itu terkait dengan benih, sahabat-sahabat. Tahunya di mana? Surat Ibrahim ayat 24. Ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalu kalimah. Tidak engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Masalah kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Kasajaratut thayyibah. Perumpamannya seperti sejarah pohon thayyibah. Pohon yang baik. Jadi kalimah itu terkait dengan pohon. Kalau pohon, sahabat-sahabat, pasti terkait benih. Karena awal dari pohon adalah benih. Di sini Allah Ta'ala memperkenalkan bahwa yang disebut kita harus menjadi kalimah, kita menerima kalimah karena harus tumbuh benih. Benih yang baik, pohon yang baik, kalimah toibah, cirinya tuh dua. Ashluha sabit gitu ya, akarnya kokoh menghunjam ke bumi dan dahannya merentang ke langit. Dua itu. Jadi aspek bumi dan langit kokoh. Itu bicara tentang aspek jasad, bumi kita tuh jasad, kita kan dari bumi. Tidak hanya raga, tapi semua yang mengitari kita. Setiap kita turun membawa benih sebenarnya dari Allah Ta'ala. Setiap yang namanya manusia, tanpa kecuali. Benih itu yang harus tumbuh. Siapa yang paling tahu cara menumbuhkan benih? Sang penanam benih, Allah Ta'ala. Karena itulah ditetapkan 4 hal 120 hari. Silahkan lihat hadisnya di Google, 120 hari hadis. Ada 4 hal ditetapkan. Usianya kapan, rezekinya, ya, kebahagiaan, duka citanya ditentukan. Itu siang dan malam. Semua treatment Allah Ta'ala untuk menumbuhkan benih udah didesain. Yang kemudian terjawantahkan dalam takdir-takdir kehidupan kita.
Dengan kata lain, sahabat-sahabat, takdir kita itu berfungsi efektif untuk menumbuhkan benih di dalam diri kalau kita bersyukur dan bersabar, menjalaninya dengan tawaan. Kalau istilah surat Fussilat, kesukacitaan itu terkait dengan kebersyukuran. Diterima. Ada yang tumbuh di dalam diri. Karena menjalani hal yang sama tapi hati ngudemel, nggak akan tumbuh benih sengsara. Pohon itu, sahabat-sahabat, itu terkait dengan pohon makrifat karena dia pohon akal yang dibicarakan. Nanti terkait dengan surat An-Nur ayat 35 ada pohon yang tidak tumbuh dari barat, tidak tumbuh di timur katanya. Barat dan timur tuh bicara tentang dua alam. Matahari terbit di timur. Itu bicara tentang alam Jabarut, alam ruh-ruh. Matahari itu berkaitan dengan ruh gitu. Dia rise in the east dan tenggelam di barat. Tenggelam ke bumi jasad. Jadi kalau bicara Al-Quran, pohon yang tidak tumbuh di barat dan timur, itu bukan yang dari alam Jabarut, bukan pula dari alam Mulk. Nah, tinggal satu alam tuh di mana pohon itu adanya. Di Malakut. Itulah pohon jiwa kita. Yang harus tumbuh adalah akal. Karena intinya kita harus makrifat bertumbuh. Makrifat tuh mengenal. Pengenalan tuh perlu akal. Karena kita berhadapan dengan zat yang intelijensinya tinggi banget. Gimana profesor mau ngomong sama bayi 6 bulan? Coba. Bahasa bayi masih bla bla bla. Kita tuh yang masih bla bla bla. Kita nggak ngerti nih profesor ngomong apa. Itulah kita ketika Allah Ta'ala berbicara dalam kalimat ya. Kalimatnya tuh berwujud menjadi takdir kehidupan. Kita banyak pontang-panting kan dalam menelannya dan mengunyahnya. Kenapa gini ya Allah hidupku kenapa? Nah itu tidak paham dengan kalimatnya. Makanya akalnya harus di-upgrade. Semakin paham, semakin sabar. Itu kata siapa? Kata Khidir alaihissalam surat Al-Kahfi lihat kepada Musa. Bagaimana kau bisa bersabar atas sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan. Orang tidak berpengetahuan karena tidak berakal. Karena nggak punya wadah untuk menyangga atau menahan pengetahuan itu. Nah sahabat-sahabat, ujian kehidupan yang sering kita emoh menjalaninya gitu ya. Yang kita sering tolak itu sebenarnya berfungsi efektif menumbuhkan akal. Jadi si orang itu makin resilient gitu, makin kuat menjalani kehidupan. Oke lah pontang-panting, oke lah hilang sedikit kayak Nabi Ayub diambil sebentar tapi dikembaliin double tuh berlipat. Allah tuh suka gitu, belajar dari kisah Nabi Ayub. Oke, pernikahan kandas, nggak apa, nanti dikasih lagi jodoh yang lebih baik. Pasti, kalau Allah tuh selalu kasih yang terbaik kok. Uang hilang, ditipu orang, udah nggak apa-apa. Nanti dikasih yang lebih barokah. Barangkali yang kemarin tuh bercampur uang-uang kotor. Ya kan? Anak bikin masalah, udah sabar aja. Nanti juga ada manisnya, dia akan balik. Ya. Yang penting suluk itu ya, apapun apa kejadian kehidupan sekitar kita, jangan panik. Kembalikan semua sama Allah Ta'ala. Berjalan bersama dia. Kita yang sering lupa adalah menyertakan dia. Ya kan? Panik udah cari-cari begitu ada harus bayar sekian sebelum ngomong sama Allah di sejadah tuh udah panik lihat rekening dulu ya. Jadi horizontal terus gitu responnya tuh. Jarang banget yang langsung ke atas dulu. Padahal berkahnya tuh dari situ. Suluk tuh harus belajar punya mentalitas ke atas dulu. Semua segala sesuatu ke atas dulu. Itu makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang terjadi, apalagi keburukan ya, ujian kehidupan, kita balikin lagi ke Allah. Cara menghadapinya gimana ya Allah? Karena dia paling tahu. Yang paling pas itu seperti apa. Dia yang paling tahu. Dulu, sahabat-sahabat, ketika Nuh alaihissalam membangun Bahtera, itu kan dibully tuh sama orang sekampung, senegerinya. Bikin Bahtera kok di bukit? Ya, ini bikin kapal apaan? Gimana bawanya kan? Menurut pikiran mereka, kalau mau bikin kapal ya perahu deket pantai lah. Gampang ngedorongnya gitu. Lah ini di bukit. Mereka nggak tahu bakal ada banjir bah. Bahtera yang dibangun oleh Nuh alaihissalam itu dibuat dari pohon, sahabat-sahabat. Pohonnya itu
Benihnya itu diberikan oleh Jibril alaihissalam, harus tumbuh. Itu proses penumbuhannya ratusan tahun. Karena Nabi Nuh itu hidupnya selama 950 tahun. Usia orang pada saat itu. Bayangkan, ini bicara tentang kalimah juga ya. Ada yang ditumbuhkan. Kemudian desain Bahtera Nuh itu setiap detailnya Allah Ta'ala yang membantu. Ya, bikin sekian meter, lebar sekian meter, tinggi sekian meter. Yang menarik Bahtera Nuh itu tidak ada kemudinya. Itu simbol banget. Kata Allah, aku yang nyetir. Kita kan, loh gimana nih? Mobil nggak ada setir. Allah yang nyetirin. Jadi perahu itu digerakkan dengan Allah Ta'ala. Jadi banyak hal yang muskil dalam kehidupan. Ketika Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya. Tapi kalau kita punya iman, udah percaya aja. Selama kita sudah ijab kabul sama Allah Ta'ala, ini yang penting ya. Karena dia tuh, kita bikin selangkah tuh dia berlari 1.000 langkah sahabat-sahabat. Itu karakteristik Allah Ta'ala. Kita nengok sedikit, pengen tahu ya Allah di mana. Dia tahu. Oh itu hambaku yang pengen melihatku. Dia tahu mana yang mengidamkan dia, mana yang ingin berkenalan dengan dia, hati yang terdalam ya. Bahkan para malaikat nggak bisa baca itu, tapi dia tahu. Itu enaknya kita berinteraksi dengan yang maha ilmu. Ya Allah, bukankah Engkau mengetahui isi hatiku, ya Allah. Maafkan ya, aku masih pontang-panting penuh dengan dosa. Aduh, hilaf lagi, ya Allah. Tapi aku ingin kembali padamu. Dia tahu itu ucapan omong kosong apa tidak. Dia tahu. Dia tahu kerinduan hati kita. Dia tahu kekosongan, kehampaan hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Yang kita cari-cari setelah semuanya selesai, malam-malam gitu ya, bengong, tuh aku mau kemana gitu ya. Menggapai-gapai makna dalam kehidupan, dia tahu mana yang mencari. Maka dia akan bimbing, itu taubat. Karena ada keinginan untuk ya Allah tolong aturkan deh hidupku, aku udah capek ngatur-ngatur sendiri. Visibility kita tuh terbatas sekali gitu. Oke, 2, 3 tahun, 3, 4 langkah, 5 langkah dia tahu unlimited yang mana yang terbaik. Kan smart way adalah udah aja kasih kepada konsultan yang paling tahu gitu. Jangan ngurus-ngurus sendiri. Itu takwa namanya. Wattaqullah wa yu'allimukullah. Siapa yang bertakwa akan Allah ajari bagaimana step berikutnya. Dan takwa itu membuka. Ya, barang siapa beriman, beramal soleh itu rumusan takwa, Allah akan memberinya hayatan toibah. Tuh, toibah terkait dengan ini toibah. Hidup yang baik, bukan sekedar hidup sukses, tapi kalimat toibah itu kalimat sacred, sakral dalam Al-Quran. Nah, jadi terkait dengan taubat, ya, ada hal yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Sadarilah bahwa semua kejadian yang sudah berlalu, kenapa desain orang tua tuh mesti kayak begitu. Kita lahir dari orang tua yang begitu, punya saudara kayak begitu kelakuannya gitu ya. Punya om, kakak, nenek, apapun yang mengisari kita, itu adalah apa namanya? Bumi kita, di mana akarnya harus kokoh, menghunjam ke dalam. Apa sih menghunjam ke dalam? Dia terus pegang amanah itu dan apa fungsi akar sahabat-sahabat? Ajaib sekali. Fungsi akar adalah mengambil air dan unsur hara dalam kehidupan. Menarik ya, kalau hujan tuh kan si air dari langit tuh jatuhnya ke daun-daun, bener nggak? Kenapa nggak si daun aja minum langsung? Blub, 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 blub. Enggak, yang minum si akar. Itu adalah simbol. Akar adalah iman sebenarnya. Kalau kita punya iman, di bumi yang kita pijak selalu ada unsur hara dan air kehidupan yang menumbuhkan pohon diri. Sekarang lagi dapat kerjaan apa, ya, lagi posisi di mana, sehingga enaknya, katanya udah nggak betah sekalipun, mesti cari itu airnya. Nggak mungkin nggak ada. Sekarang tinggal sabar, menunggu, nanti akan Allah pindahkan dengan caranya. Kan ada doanya, Robi adkhilni mudkhala sidqin. Jadi kalaupun dikeluarkan, harus pindah kerjaan pun dengan cara yang baik, sidik. Nggak ngedumel, ngejelek-jelekin kantor lama. Padahal dia makan dari kantor lama.
Nggak begitu kalau seorang salik. Dia harus appreciate apapun yang Allah hadirkan. Seenggak enak, seenggak betah sekalipun, alhamdulillah harus, alhamdulillah masih ada kerjaan. Itu, ya. Nah, jadi akar tuh harus mengambil air. Jadi di episode apapun dalam kehidupan kita sekarang, oke lagi dibikin sakit, lagi dibikin krisis, lagi dibikin enak, semua harus menemukan air pengetahuan. Air itu yang akan menambah makrifat pada Allah Ta'ala. Ya, temukan itu. Dan si benih itu harus tumbuh. Jadi pelajaran kita hari ini berkaitan dengan ketika ada menerima kalimah, kemudian diterima taubatnya, berarti taubat itu harus mempersyaratkan kalimah itu semua takdir hidup kita, ya kita mesti berdamai dengan itu, menunduk dengan ya Allah saya terima. Kalau perlu ijab kabul khusus setelah sholat bisa, terutama ya, terutama hal-hal atau episode yang kita masih berat menerimanya. Nggak nerima aku nih kayak digituin. Hmm? Dendam udah bertahun-tahun. Sekarang berdamailah. Bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah aku nggak ngerti, aku masih tersakiti, tapi aku terima. Di situ nanti berubah. Karena kita kan nggak paham sekarang, belum paham. Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Sakit sekali hati saya gitu. Tapi kalau Allah izinkan mesti ada hikmahnya gitu loh masalahnya. Kan kita konflik nih kemudian. Ya udah sekarang terima aja dulu ijab kabul. Ya Allah saya terima, mohon diberikan ilmunya. Tunggu nanti lama-lama dibuka tuh sadarnya. Ajaib, cahayanya masuk. Dengan cahaya itu kelihatan hal yang tadinya nggak kelihatan. Oh, paham. Oh, paham. Banyak ohnya. Sampai suatu titik nanti kalau si akalnya berkembang jadi ulil albab, seperti dalam surat Ali Imran mengatakan, itu orang yang sudah bisa bertestimoni, Robbana ma khalaqta hadza batila. Benar ya Allah, nggak ada yang batil. Ternyata yang kau izinkan tercipta walaupun tragedi sekalipun hak. Benar. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia, batil. Nggak mungkin. Nah, temukan kehakannya itu di mana. Itulah air kehidupan. Oke, kita sambung dengan diskusi atau tanya jawab. Saya undang sahabat-sahabat ya untuk berdiskusi. Silahkan sambil saya absen satu-satu. Langsung di unmute aja atau boleh kirim lewat chat. Boleh ya Mbak Nur, Mbak Dewi, Mbak Desi, Mbak Ayu, Mbak Dinar, Mbak Dini, Mbak Evi. Hukum SDM KPU PYK. Ini siapa ini? Bu, Mbak Lita, Mbak Nur. Bu. Ya silakan. Ada yang mau bertanya, Mbak siapa nih yang di unmute saja langsung. Gimana hari ini materinya tentang kalimah taubat? Mangga silakan Mbak Ayu berangkat. Bismillah ya, Barakallah. Bismillah. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Iya, saya tadi sangat ini terhadap waktu Teteh cerita tentang Nabi Nuh. Iya Nabi Nuh yang kapalnya dibangunnya di atas bukit ya. Itu benar-benar berarti yang benar-benar ide yang ide yang sangat tidak biasa gitu ya. Kalau sekarang itu Iya, iya. sesuatu yang nah. eh, Misal kita kita pada pada satu satu titik pada satu satu titik keimanan satu kepasrahan yang oh iya ya Allah saya saya memahami apa yang terjadi dengan anak Hmm, saya dengan hmm, jalan takdir pada saat ini. Nah, kemudian bagaimana menjaga menjaga supaya kepasrahan keimanan itu pada titik yang 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 dalam ya kepasrahan yang dalam. Nah, eh, kadang-kadang kita eh, gini ya, Teh, misalnya sekarang sekarang nih pada pada saya itu saya tidak suka lagi kumpul-kumpul ya. Kalau dulu itu ada geng ini, geng
itu gitu ya, ngumpul yuk yuk apa gitu. Nah sekarang itu terus terang saya eh, menghindari gitu, menghindari karena biasanya kalau kita ngumpul kayak gitu tuh terus kan kita eh, eh, membicarakan ya. Nah itu ini kalau tidak ada sesuatu yang khusus yang kita mesti bicarakan gitu, misalnya Mm-mm. ada acara itu Lebih eh, produktif gitu ya saya iya sekarang. lebih produktif Heeh. itu saya menghindari gitu, Hmm. sangat menghindari. Bahkan 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 dalam acara besar misalnya nih kayak ini nih bakalan ada Konica di Mm-mm. Semarang gitu ya. Itu kan Ya, ajang ajang para besar. dokter semua Dokter ngumpul spesialis gitu ya. anak. Heeh. Iya, Mm. heeh. Kalau benar-benar eh, jadi alasan saya adalah memang memenuhi kewajiban ya sebagai seorang dokter mesti mengisi apa ya, update ilmu gitu ya. Yang kalau Mhm. kalau sekarang tuh kita itu sangat dini untuk ngisi SKP gitu, Ya, betul. kredit-kredit itu gitu ya. Nah, cuman memang ekses-eksesnya itu kan selalu ada gitu ya. Nah, itu apakah dengan cara saya menghindar gitu, itu uh, uh, sudah benar gitu? Maksudnya, Hmm. enggak lu tuh sebenarnya lu belum 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 pasrah-pasrah amat atau belum ini, tapi nah Yes. atau seperti apa teh gitu Hmm. caranya? Mungkin itu teh. Baik. Sebenarnya desainnya ya, kita ini harus jadi bashar, pembawa berita baik. Karena harus menebar rahmat kan? Ya, rahmatan lil alamin. Itu tadi. Fungsi rahmatan lil alamin kan berarti membawa kita masih berinteraksi dengan masyarakat. Hanya memang di fase-fase tertentu itu kita yang harus tahu menakar diri. Kalau kita merasa saya lagi butuh menyendiri ya, karena si jiwa misalkan lagi butuh di tempat apa diperkuat, boleh uzlah namanya kan. Saya ingin hindari dulu sampai suatu saat kita cukup kuat, balik lagi. Jangan hindari itu. Justru kita harus mewarnai gitu. Tapi kan itu kita yang ngukur. Jangan konyol gitu. Kita yang ngukur. Kita akan kan kebacanya gini nanti setelah acara ada kesegaran, ada apa kalau ambruk apa ya berarti belum gitu. Jangan jangan dipaksakan. Tapi targetnya Mbak Dini mesti 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 ke sana sih. Memang mesti kita mesti berdakwah dengan cara kita masing-masing. Kan nggak semua mesti ngutip Quran di sana, tapi Mbak Dini tampil ya, presentasi dengan hijab modern ya, dengan senyumnya orang kan wah itu jadi dakwah Bilhal tersendiri tuh buat menurut saya ya luar biasa gitu. Dengan penguasaan materi yang dalam gitu. Kan tidak semua harus ngajar suluk atau gimana kan orang lain butuh update tentang ya pediatri juga luas ya. Ada Mbak Dini apa spesialisasinya? Kan ada di nefrologi, ada di ini, ada tumbuh kembang. Ya kan? Tumbuh kembang juga besar sekali. Di mana itu? Ya, jadi subspesialisasi lagi gitu. Nah, itu dalami. Itu maksud akarnya mesti mesti menghunjam. Di situ Mbak airnya banyak. Wah, jiwa bertumbuh tuh di bidang-bidang yang Allah udah mudahkan ke kita, udah dijadikan dokter, dokter spesialis, pasti ada alasannya. Dalami itu sampai ketemu mata airnya. Ya, ketemu mata airnya tuh dalam kayak orang gali sumur zaman dulu ya, dalam gitu. Sampai keluar tuh mata airnya. Itu yang disebut dengan misbah menyala nanti. Amin ya. Misbah menyala. Jadi kita menemukan mata air sendiri. Kan kita ngasih air ke orang lain tuh, kitanya perlu punya air, bener nggak? Gimana kita ngasih rahmat? Maksudnya kita harus jadi rahmatan lil alamin lah, kitanya nggak punya rahmat. Gimana bisa jadi rahmatan lil alamin? Kita bukan orang yang dirahmati. Nauzubillah min dzalik. Rahmat itu ada dua. Rahmat ke satu, rahmat kedua. Bahkan dua bagian rahmat dalam hadis dikatakan. Allah Ta'ala mempunyai 100 bagian rahmat. Satu bagian diberikan buat semua ciptaan.
tanpa kecuali, mau kafir, mau ateis, dikasih, ya, sama menghirup udara yang sama, under the same sun, boleh nikmati, silahkan, itu bagian dari rahmat. Tapi Allah menyimpan 99 bagian. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Nanti kaitannya dengan bagaimana ya Teh menjaga keimanan. Nah, ada tips dari Nabi Isa nih. Kalau nggak salah ini ada di Injil Barnabas ini, kata-kata ini. Boleh dicek lagi. Karena ditanya oleh para sahabat Nabi Isa, para Hawariyun itu. Wahai Isa, bagaimana kami bisa menjaga iman? Saya ingatnya gini, jaga iman dengan meninggalkan kata kenapa. Artinya gini, takdir yang Allah berikan, gak usah tanya-tanya kenapa gini ya Allah. Udah, jalani aja. Ya, saya terima. Gitu. Itu cara menjaga iman. Kalau masih kenapa gini, kenapa gitu, aduh, luntur si imannya, burem. Karena kenapa itu nggak sebenarnya ya, nggak percaya banget gitu, meragukan dia. Coba Mbak Dini ya, masuk ke ini ya, ada ada pasien gitu ya. Ini Bu, dok katanya siap. Terus kita kasih instruksi sama perawat ya kan, kasih oksigen sekian gini sekian gini. Terus kalau si perawat nanya, kenapa dok kasih gini, kenapa? Kesel nggak? Kamu nggak percaya? Saya tahu apa yang dilakukan. Itulah kira-kira Allah tahu. Nggak usah nanya-nanya kenapa. Jalani aja. Kenapa ya Allah? Aku punya badan begini. Terima aja. Jalani. Kenapa? Nah, kalau mau menjaga iman, tinggalkan kata kenapa. Kenapa? Ya, kalau tergantung ya. Kadang kita nanya kenapanya juga dengan niat. Kan kalau anak kecil harus nanya kenapa. Kenapa begini, kenapa begitu. Itu beda. Beda sense-nya. Karena dia pengen curiosity. Kenapa matahari bundar? Itu lebih ke dia ingin tahu. Tapi kalau kenapanya itu mempertanyakan takdir, beda tuh perasaan di sininya. Gitu Mbak Dini. Di dua hal, memperkuat iman, caranya begitu. Ya, terima. Semua jalani dengan tersenyum. Alhamdulillah. Enggak, udah pedih tapi aku percaya sama Allah. Begitu. Saya tinggalkan kata kenapa. Saya percaya sama Allah. Yang kedua, pada suatu saat nanti begitu sudah kuat ya, balik ya, sebarkan rahmatmu yang Allah berikan kepada dirimu, yang spesifik buat setiap orang. And I truly believe in you gitu, bisa ya, bisa berkembang banyak gitu. Sekarang kan udah bikin banyak, menyebarkan banyak pengetahuan lewat Instagram atau apa. Nanti Allah akan kasih ilham-ilham yang membuat orang tuh, oh iya ya. Saya punya teman tuh namanya Dokter Nadia Dwi Insani, sama dia di spesialis anak juga, spesialis perinatologi, kerja di Rumah Sakit Fatmawati. Mungkin pernah ketemu ya di suatu saat event. Dia begitu. Tes katanya dia sahabat saya sejak kuliah. Nah, 20 tahun lebih lamanya tuh. Beliau yang perkenalkan saya ke Tarekat Qudusiyah ya di Jalan Suluk. Jadi dia bilang dia tuh pengen jadi mentor, cuma mentornya dia itu kelasnya dia ya pasiennya gitu ya. Ya, cara dia memberikan bersabar kan anak ada apalagi bayi mahal gitu ya, lahir prematur. Wah, itu kan gejolaknya seperti apa? Nah, dia bantu di situ. Jadi, setiap orang punya medan cara dakwahnya sendiri-sendiri. Ikuti itu. Walau alam budin. Mbak ya, semangat ya Mbak Dini. Iya, iya. Iya itu teh. Kan saya itu eh, aktif mengedukasi ya sebelum ini tuh. Cuman memang mungkin Bagus harus banget tuh. Mm-mm. harus ada ya itu tadi memperbaharui karena kalau kalau tidak terus-menerus diluruskan itu suka ada tercampur tercampur diat itu Nah, dengan itu dia yang ini memang mungkin sudah saatnya gitu memang kembali ya. eh, ini gitu ya. Benar setiap pasien. Kalau kalau pada tataran pasien yang ini tuh saya tetap tetap jadi saya lebih lebih senang gitu ketika ya ada satu pasien yang tidak yang khusus gitu. Itu saya merasakan Hmm. bahwa
harus memasukkan tawakal, sabar. Nah, itu Nah, betul. pasien-pasien khusus itu yang di situ gitu teh. Ya, Cuman memang pada kembali 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 lagi untuk ya istilahnya pada pada ini yang lebih luas itu kemarin saya berdiskusi dengan Nina apa sudah waktunya ya maksudnya kembali lagi mengedukasi gitu. Cuman memang mungkin harus hmm. Tanya bertanya Allah. lagi sama tanya Yes, Allah iya tanya Allah. betul Yes, tanya Allah gitu. Eh, apa yang harus dikatakan juga itu. Kalau exactly. dulu Ya, itu kan betul. rasanya bahwa itu itu pengetahuan kita gitu, Hmm. nggak ada kaitannya dengan rasanya begitu gitu. Tapi sekarang semakin kesini semakin ya itu dia yang mengalirkan dia yang Ya, mengalirkan gitu. Ya betul, oke oke betul. teh iya iya Insya iya iya Allah teh dengan pengetahuan terima suluk kasih beda ya. nanti deliverynya jadi lebih Iya iya dalam. iya iya Ya, banyak iya iya hikmahnya. Insya Allah. iya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah. Bismillah ya. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa chat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, keluar keluar dulu ada tamu yang datang. Baik, silakan. Saya. Bagaimana kalau lisan menerima, tapi hati masih berat untuk menerima? Apakah Allah menerima tobat kita? Karena kadang rasa susah. Nah, keberatan-keberatan begitu, ini kadang-kadang bisa datang dari hawa nafsu, ya. Jadi pasti banyak-banyak istighfar, gitu. Karena Allah Ta'ala sudah bilang sendiri, gitu ya. Mau sebesar apa dosa, ku ampuni, gitu. Selama taubat. Jadi taubat tuh kunci banget. Tapi aku sudah bersimbah dosa, ya udah, itu kemarin. Sekarang mau tobat nggak? Detik ini diterima. Besok gitu lagi, masih sahabat-sahabat diterima. Selama masih ada nafas. Bahkan ada riwayat seperti ini ya. Ini orang berbalik-balik tobat sambal, bertobat gitu lagi, tobat gitu lagi. Kata Allah, udahlah aku ampuni kayak gitu. Itu Allah tuh saking karena dia tahu hati terdalamnya tuh tidak berminat gitu untuk tidak berniat untuk menyakiti dia gitu. Kadang dia susah untuk meredam hawa nafsunya mungkin ya, yang ingin ini itu syahwatnya mungkin yang tinggi gitu. Nah, kita nggak pernah tahu, kompleks sekali. Makanya kita jangan ya, omat taki-taki ya, jangan kalau misalkan, apalagi kalau yang rentan tuh kalau baca entertainment atau apa lihat, artis ini melakukan ini terus kita hati menghujat, aduh itu bahaya, hati-hati. Kok gitu ya perlakuan ya. Kata Rasulullah SAW begini, kalau engkau melihat seseorang melakukan dosa, ya mungkin kekejian sesuatu yang muat buat orang banyak tuh, nggak banget deh. Terus kita menghujat dia, kita tidak akan meninggal sampai melakukan dosa yang sama. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ketika kita menghujat tuh kita sudah menghukumi dan main sebagai Tuhan, playing God gitu loh. Kamu ya. Ini ya belajar dari Ibrahim alaihissalam ketika beliau Mi'raj. Jadi semua nabi itu Mi'raj. Ibrahim di Mi'rajkan alaihissalam. Pada suatu saat ketika Mi'raj, beliau melihat ada sebuah pemandangan ya, ada umat yang mengerjakan sebuah kekejian yang sangat luar biasa keji. Tidak disebutkan itu apa. Demikian kejinya sampai beliau geram gitu. Ya Allah, timpakan azab buat mereka saking, ini karena beliau pencinta Tuhan kan, melihat ada umat yang seperti itu, udah azab aja gitu, berangus aja, keterlaluan ini gitu. Gara-gara itu, sahabat, itu peristiwa penyembelihan Ismail terjadi. Tahunya kapan? Sekian tahun, 11 tahun, belasan tahun kemudian, ketika udah Ibrahim sudah face to face dengan Ismail yang luar biasa ya, anak yang luar biasa. Silahkan Bapak lakukan menurut Allah, kalau itu dari Allah. Pisau sudah di tangan, si anak sudah lehernya sudah siap disembelih. Ini wow dahsyat banget ini peristiwa. Nah, kebayanglah bagi kita orang tua menyembelih anak itu, ini petunjuk macam apa gitu kan? Kan beliau juga ragu di awal-awal, masa mimpi begini? Oh, mungkin menyembelih unta, disembelih banyak untanya ya, kaya beliau. Mimpi lagi, oh sembelih kali, sembelih lagi, mimpi lagi.
Sampai akhirnya ada yang bilang, ini bukan unta ya, memang mesti anakmu yang mesti disembelih. Wah, orang nggak kebayang. Coba kita ibu semua ya, orang tua, gimana sih? Coba put yourself in his position gitu. Mesti, wah nggak kebayang saya. Tapi ketika itu ya, pisau itu menempel di lehernya, kan Ibrahim alaihissalam menjerit kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini kan anakku gitu. Nggak tega gitu. Di situ Allah, nah, kata Allah Ta'ala, ingat tidak ketika engkau suatu dulu di kumi'rajkan, kau melihat sebuah umat begini-begini, terus kau minta kepadaku untuk menurunkan azab. Ibrahim, itu adalah umatku, gitu. Ya Allah sayang sama mereka, sebobrok apapun, luar biasa. Allah, Allah, Allahu Akbar. Nggak tega. Luar biasa ya kasih sayang Allah. Sebobrok apapun itu dosanya. Nggak tega. Itu umatku, kata Allah. Itu ciptaanku. Nah, jadi dosa besar itu hati-hati kita mengutuk. Kalau orang melakukan dosa, sahabat-sahabat sadari it could have been us. Itu bisa jadi kita yang terjerumus. Kita nggak pernah tahu kompleksitas permasalahan seseorang. Sampai dia terjerumus harus korupsi, menerima sogo. Kan nggak tahu kegilaan apa di hari itu yang terjadi. Terus kita menghukumi sekedar sepintas kan nggak pernah tahu. Mendingan doakan. Kalau kata Rasulullah begini, kalau engkau melihat keburukan dilakukan orang lain, berdoa sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai aku begitu. Itu lebih baik buat hati daripada ngutuk-ngutuk. Dia kayak begitu ya, nambah penyakit hati. Ya, itu mencerabut akar tuh nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kita bicara tentang kalimat thayyibah ya, pohon thayyibah. Itu di antara suluk adalah kita bersih hati dari semua prasangka dan judgmental terhadap orang lain. Kita tidak punya hak, ya, tidak punya otoritas, nggak pantas untuk menjudge seperti itu. Mending bersih hati, doakan dengan kasih sayang. Ya, ya. Sekarang pertanyaan Mbak Ria tadi, gimana kalau susah balikan kepada Allah Taala. Ya Allah, berat ya Allah. Sama tuh kemarin ada yang tanya, gimana ya Teh ya, aku tuh susah banget tuh mau tahajud, udah pasang weker, tidur lagi, tidur lagi. Saya tuh minta sama Allah Taala. Kadang kalau minta tuh bangun aja walaupun weker bisa bangun, weker belum bunyi kita udah bangun. Nah, kadang kita tuh suka kurang menyertakan Allahnya. Jadi keberatan, kesulitan apapun balikan lagi kepada Dia yang mengirim semua keberatan dan kesulitan itu. Ya. Berikutnya dari Mbak Lisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut live kajian kali ini. Masya Allah materinya selalu relate dengan apa yang sedang saya pikirkan. Oh, apa nih Mbak Lis yang relate? Boleh di-share ya. Mbak Dewi, teteh bagus sekali kajiannya sore ini. Rekamannya aku dengerin ketika mengerjakan rutinitas IRT. Ah, pamit dulu jemput anak. Alhamdulillah. Gitu. Mbak Lis ada yang mau di-share apa yang relate kalau boleh tahu? Boleh di-unmute? Mana Mbak Liz? Iya, iya silakan. Hmm, nggak kedengeran nih. Oh, Mbak Liznya Udah sudah pamit tadi pamit. teh. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi itu kira-kira sahabat-sahabat gimana materi hari ini berguna nggak? Apa yang kena buat sahabat-sahabat? I want to know which di sisi mana yang wah Assalamualaikum, ini nih. Teteh. Halo, Waalaikumsalam. Wah, ini kembaran ya. Sangat kompak. Yes, Mbak Dina. Gimana, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Saya Waalaikumsalam ingin warahmatullahi mengucapkan wabarakatuh. terima kasih sebanyak-banyaknya sama Teteh. Kalau ditanyakan Alhamdulillah. apakah Hah? relate dan membantu, buat saya itu sangat membantu memahami apa yang saya hadapi saat ini begitu. Jadi saya Alhamdulillah. saya sangat bisa memaknai setiap pekerjaan atau kegiatan yang harus saya kerjakan. Hmm, Sesederhana saya harus memasak. Sekarang teh anak saya itu absolutely. Ya. uh,
anak saya itu kan apa namanya ngantor WFO. Oh, jadi Ngantor rumah ya. WFO. Iya, WFO teh justru ke kantor. Oh, work Nah, from office ya iya kalau work work from from yang office udah begitu. balik lagi karena ya. Iya, udah balik lagi. Nah, Right. Mhm. terus jadi setiap pagi karena dia itu memang minta dibuatkan bekal makan Oh, Oh, gitu. that's so sweet. Nggak, Iya, there's jadi nothing setiap like pagi mother's cook itu, ya. jadi saya ingat flashback waktu dia SD dulu kan memang Aduh indahnya, setiap alhamdulillah. pagi itu Mm-mm. saya bangun pokoknya habis ya bangun sholat subuh baru turun terus masakin buat Yes, yes. apa namanya buat dia Well, gitu terus uh-huh. untuk dibawa dan eh, eh, mungkin kalau saya tidak mendapatkan eh, ilmu yang teteh berikan begitu mungkin saya menganggap hal itu aduh saya itu kok mengerjakan pekerjaan seperti ini lagi ya gitu kan itu kayak Hmm. kayak kayak Kayaknya waste iya of time gitu kayak ya. remeh-temeh sekali gitu wanita Iya. karir tapi kok ternyata begitu gitu ya gitu Iya, ya. itu ya Iya, ilusi ya, betul. tetapi dengan apa namanya dengan pemahaman yang baru mengenai itu tadi ya. eh, Teteh kan selalu bilang ya eh, apa yang sampai pada kita itu terima dan kemudian Yes. Ya, cari ya, makrifatnya di situ gitu kan. iya, betul Airnya di sekali. situ, cari makrifatnya Uh-huh. di situ. Ya Hmm. Allah, sambil mengerjakan pagi-pagi itu teh, Masya Oh, itu Allah. munajat indah sekali, ada bertumbuh ya, Masya dinikmati. Allah, Uh, subhanallah. mm, Dan mm, satu lagi teh, selain memasakkan itu, saya itu juga mengantar dia gitu. Mengantar dia ke Wow. kantor. Kemudian karena memang saya bilang, ya ayo kita barengan aja. Kebetulan Bunda ada kegiatan misalnya di mana di Jakarta saya kan tinggal di Depok ya, Depok pinggir Jakarta Selatan gitu. Mm-mm, Nah, kantornya dia kan di Jakarta Selatan. Jadi tiap pagi itu bersama begitu. Dan mm-mm. ternyata di situ itu ada satu ya saya sama seperti eh, saya sebenarnya punya punya dia punya masalah mental mental kan yang terkait dengan eh, eh, perceraian saya begitu kan Mhm, dengan mhm, hubungannya mhm, mhm. dengan ayahnya yang somehow Aha. itu membuat masalah ada sesuatu gitu. Nah, Oke. itu bisa jadi saya bisa membuka komunikasi dengan dia itu selama perjalanan Ah. itu teh gitu. Nah, wah Dengan berkahnya ya, berkahnya di iya, situ. Masya Allah. Yes, Jadi yes, saya, yes, yes, yes. Alhamdulillah ya Allah, Ya, Alhamdulillah gitu. betul. Jadi, Alhamdulillah. jadi walaupun sekarang itu profesinya itu Grab Mama atau antar atau ternak ya, antar Wah, anak nikmati, gitu. Tapi nikmati. saya dengan Ada bangga saatnya, Bu, begitu ya, ya Mbak. menyampaikan hal Wah, tersebut betul gitu. banget. Alhamdulillah, itu suluk, Iya, ya. Kita menghargai apa-apa yang dihadirkan dengan penuh kesadaran itu dari iya, Allah. iya Coba betul bayangkan. teh, Bukan dari betul malaikat, bukan teh. dari itu, dari yang dilihat Iya, tangan Allah. Aduh, ini dari iya, Allah. iya Dari betul, Allah, dari Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi Ya. setiap setiap momen itu terasa nikmat begitu. Alhamdulillah. Jemput, nanya, kemudian momen saya setelah ini di kantor, ngopi sebentar gitu sambil sempat buka bukunya apa Ibnu Arabi gitu. Kemudian, Mhm. Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Walaupun mungkin mungkin ini kalau saya ditanya sekarang Dina aktif di mana gitu kan, saya kan Mhm. saya ya oh saya ya macam-macam gitu ya kebetulan masih Ah, masih apa tim ahli di Badan mhm. POM begitu Mhm. Mhm. Badan Pengawasan Obat gitu Mhm. terus masih aktif di sini tapi sebenarnya sebenarnya mungkin kalau secara status begitu ya status pekerjaan gitu kan kayak dulu kan ini gitu mungkin ya di ini tapi saya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah iya Ya. itu semua memang karena iya mau nggak mau teh saya mesti ngaku itu semua karena saya ngikutin kajiannya teteh gitu jadi saya mendapatkan Alhamdulillah. itu pengetahuan ilmu itu tadi Hmm. pemahaman-pemahaman itu oh Mm-mm. ini yang
namanya yang namanya merasakan kehadiran Tuhan itu begitu di Mhm, setiap mhm. penggal-penggal eh, Sebetul, betul. di setiap penggal-penggal momen aktivitas Ya, sehari-hari yang ya. tampaknya itu apa namanya Mhm, yang tampaknya mungkin sebenarnya secara duniawi itu eh, eh, sederhana begitu, mhm, sederhana, remeh gitu kan gitu. mhm, mhm, mhm. Saya bukan apa present atau kalau Nah. pekerjaan-pekerjaan yang kemarin kan sepertinya kayak kayak mentereng gitu, director gitu atau staf khusus presiden Ya, gitu kan aha, gitu. Tapi aha, aha. saya nggak dapat itu. Tapi sekarang dengan step ini tuh dapat maknanya. Begitu kira-kira Teh Shelley-nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itulah. Memang kembali kepada apa yang kita cari pada akhirnya. Kalau kita cari dunia, ya kita akan selalu didikte dengan yang keren itu seperti ini, kayak kacamata. Tapi kalau kita mencari Allah, sahabat-sahabat ya, ini karena banyak perempuan mungkin lah. Yang laki-laki juga ada, tapi kan punya istri atau apa ya. Kemuliaan itu tidak diukur dari jabatan, dari status, ya, dari berapa apartemen yang kita miliki gitu ya, udah berapa kali naik haji gitu kan, dari keturunan apa gitu, tidak sama sekali. Yang mulia itu orang yang takwa. Udah gitu kata Allah, cuman begitu. Susah sekali sebenarnya mencari hati takwa. Bukti bahwa banyak orang kelabakan menghadapi kehidupannya. Apalagi sekarang dilala sedang dibikin ujian ya, sulit, ekonomi sedang sulit atau apa, ini justru di sisi lain, wah ini bertumbuh ini, kalau suluknya benar akan menumbuhkan, ini lahan yang subur untuk bertumbuhnya iman takwa, justru dari situasi yang sulit, karena kebanyakan orang kalau mudah cenderung lupa gitu. Perhatikan satu-satunya nama perempuan di dalam Al-Quran yang diabadikan menjadi nama surat, siapa itu? Maryam, surat ke-19. Beliau, sahabat-sahabat, bukan CEO, bukan orang yang pidato sana sini, bukan pebisnis hebat, bahkan tidak seperti Khadijah ya. Khadijah tuh jagoan tuh, powerful lah. Beliau anak yang biasa dari kecil di mihrab ya, orang tiba-tiba kehidupannya seperti itu, tertuduh, terfitnah. Kok bisa hamil tanpa, kan gitu. Itu fenomenal banget tuh. Hamil tapi tanpa disentuh laki-laki. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan nabi lainnya. Karena semua nabi itu punya Ruh Kudus. Tapi ketemu Ruh Kudusnya usia 40-an tahun. Nabi Isa dari dalam rahim ibu sudah dapat Ruh Kudus. Makanya begitu lahir, dia bisa berkata-kata, membela ibunya. Ruh Kudus itu fungsi akal sebenarnya. Ya. Jadi jangan sepelekan apapun. Yang bikin sepele itu si hawa nafsu tadi ya, entitas yang baru tumbuh di dunia, dia nggak punya referensi lain selain, jadi hawa nafsu itu cenderung membandingkan. Padahal dalam suluk tuh bahaya banget membanding-bandingkan sama orang lain. Kita mesti fokus dengan kehidupan diri kita. Karena membandingkan tuh bahayanya gini. Begitu kita merasa tinggi, wah kita lebih baik, tinggi hati, jadinya ujub, salah. Begitu kita di bawah, jadinya minder. Salah juga. Mending gak usah banding-bandingin. Fokus sama diriku dan harus pede ya bahwa ini adalah kehidupan terbaik yang Allah beri. Titik. Orang mau ngomong apa? Masuk kiri, telinga kiri, keluar telinga kanan. Harus begitu karena kita mengagungkan ini dari Allah. Pedenya percaya dia gitu, bukan percaya diri, sekedar percaya dia, percaya dia. Kalau dia yang memberi pasti terbaik. Perkara kebaikannya di mana itu mesti kita gali. Makanya si akarnya mesti mengunjam. Nah, gimana kalau mengunjam kalau terima juga enggak gitu kan? Misuh-misuh misalkan mama bikinin itu dong, bikinin sampai wah kamu bikin mama nih banyak kerjaan nih wah. Jadinya setengah-setengah ya kan? Mendingan kayak tadi. Nah, aku bikin dengan cinta yang mengubah itu cintanya itu si anak healing dengan sendirinya, nggak perlu terapi sana sini, aneh tuh. That's the power of love. That's the power of love. Berkahnya karena
cinta kasih kita. Tidak hanya pada anak, semesta. Dulu ada guru Shaolin, ya. Guru Shaolin itu ratusan muridnya. Si guru ini udah tua, ya. Ada cerita Zen Master tuh. Setiap mau masak, dia masuk ke dapur, ikut motong. Wah, yang lain kan rikuh, ya sungkan gitu. Aduh, guru, udah, kami yang motong, kami yang motong. Ibu guru di sana aja. Enggak, ini justru penting katanya. Loh, kenapa maksudnya? Kamu nggak tahu, setiap saya motong ini, saya sertakan doa. Ini yang akan mengubah murid-murid. Boleh mereka latihan ini, itu. Berkah doa, Bu. Jangan sepelekan. Ya, jadi kalau lagi masak, lagi ngejahit, apa doanya sertakan. Jadi ketika dipakai, oh berkahnya. Kita dimakan, berkahnya. Kita kadang kita sepelekan itu. Jangan sepelekan hal-hal seperti itu ya. Ketika kita berdoa, kita tengah berupaya membuka pintu langit. Begitu terbuka, berkahnya turun dari langit. Itu yang maksudnya dahannya merentang di langit. Nanti air hujan kan bukan dari bawah, dari atas. Turun. Itu yang akan memberkahi bumi kita. Jadi kita memancing air hujan dengan membuka, dengan menjadi wadah yang baik. Kalau wadah siap, guru akan datang begitu. Si air, apapun anugerah itu akan ada. Jadi fungsi kita menyiapkan wadah dengan baik. Kalau wadahnya bocor, tambal dengan istighfar. Astagfirullah. Bocor tuh banyak masih mengeluh, masih kurang sabar, masih kurang tawakal, masih panikan, itu bocor. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Jadi kan istighfar sesuatu yang menghiasi nikmat gitu. Udah otomatis sambil nyetir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nikmati macetnya. Nikmati panjangnya lampu merah itu. Jadinya setiap kehidupan tuh jadi indah gitu, nggak musah misu. Duh telat. Ya udahlah, terima aja udah telat. Emang gimana? Ya, kita kan jadi telat gara-gara pengen jadi gusrak-gusruk. Orang dikelaksonin, orang mau nyebrang diteriakin lah. Jadi repot banget kehidupan kita. Udah telat, terima aja. Udah telat. Makanya lain kali pergi lebih awal gitu kan, biar nyantai di jalan. Sekarang udah terima aja. Apa sih worst case scenario paling? Nah, harus punya pikiran kita dipakai dengan baik gitu. Supaya logika berpikir kita nggak salah dan kita produktif gitu menyikapi hari-hari itu, menyikapi episode telat, episode dimarahin bos, episode lagi marahan atau apapun. Udah itu terima sebagai bagian dari kehidupan. Itulah treatment Allah dan dalam pergantian siang dan malam kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya ada ayat-ayat bagi siapa? Bagi ulil albab. Masalahnya ulil albab itu siapa? Orang yang punya lubab. Akal hatinya udah ada nyala gitu. Jadi kita suka ngabuburit tuh akal ini terus ya. Boleh PhD berendeng, silahkan by all means if you ya punya kemudahan di situ. Tapi akal ini loh yang bisa melihat kehidupan, yang bisa bersabar, yang bisa bertawakal, yang bisa tersenyum, menjalani hal-hal yang kayaknya mundane gitu ya kan, remeh temeh itu nggak, itu bahasa hawa nafsu kan sebenarnya, karena semua sebenarnya luar biasa. Nggak ada yang remeh-temeh dalam pandangan Allah Ta'ala. Suluk adalah mengubah loyang menjadi emas. Itu legenda Raja Midas tuh, everything he touch, semua yang dia sentuh jadi emas. Itu suluk banget. Legenda alkemi gitu ya, ada orang yang bisa mengubah biji besi dari jadi emas. Itu sebenarnya kita. Gimana kita ngubah, kayaknya loyang nih remeh-temeh, jadi emas. Dengan syukur, dengan menghadapinya dengan bismillah. Wah, hebat. Belajar dari Siti Maryam, orang yang biasa-biasa aja dalam tanda kutip ya, mulia, mulia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi, nah itu tadi masalahnya, kita mencari kemuliaan di mana? Kalau yang kita cari kemuliaan di makhluk, silahkan bersusah-susah ya, neraka itu jalannya. Kalau makhluk mah, lidah tak bertulang, semua salah. Itu belajar dari kisah Lukman sama bapaknya, yang bawa keledai beserta kendaraan, ya kan? Mereka melewati kota-kota. Di kota pertama, Lukman, bapaknya naik, anaknya jalan sambil nonton gitu. Semua orang ngomong, itu bapak tega banget anaknya suruh jalan gitu ya. Wah, kedengeran kan? Udah nak, di kota berikutnya kamu aja yang naik, bapak yang jalan. Diomongin juga, gitu itu anak nggak
tahu hormat bapaknya suruh jalan. Wah, salah nih nak. Yaudah, berikutnya kita berdua aja naik gitu ya. Oke, mereka berdua naik. Masih diomongin juga, Bu. Masih serba salah. Apa berikutnya diomongin sama orang-orang di situ di kota ketiga? Wah, itu bapak sama anak tidak berperi kehewanan. Itu udah keledai sudah bawa barang dinaikin juga. Waduh, nak salah lagi. Yaudahlah, gimana kalau kita jalan aja berdua sambil nuntun keledai. Dengan harapan, udah dong, gak diomongin orang. Masih dong diomongin juga di kota empat. Apa yang mereka bilang? Ketawa. Wah, bodoh banget nih ya, bapak sama anak. Ada kendaraan tapi nggak dipakai. Nggak ada yang benar. Jadi kalau kita mau menuruti apa kata orang, nggak ada yang benar. Mau ngomong apa, selalu ada orang yang bilang salah. Nah, di situ kita kemudian berduka cita kan, begitu dihujat sama orang. Makanya nggak usah cari apa kata orang, udah apa kata Allah aja. Di situ mah ala tatma'inna apa? Bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita hati selalu Allah, 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 udah tenang. Mau orang mau apa, karena lidah tak bertulang ya, silakan. Mau bilang apapun, tapi ini urusan aku sama Allah. Ini kehidupanku yang terbaik. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Uti? Tanteku ada online. Menigelis. Aduh, alhamdulillah. Sehat? Mau sharing ini, Bing. Oh, boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Alhamdulillah. Ya. Ini cerita ya, cerita hikmah Yes. dari dengerin tausiah Bing nih ya. Kemarin banget, Mama kan tidur sini ya. Intang masih ada. Tiba-tiba jam 12 malam, Intang teh teriak, ada Sorry. kelabang, katanya kelabang masuk ke atas Oh. kasur, cina gitu. Oh. Wah, tengah malam kita teh berburu si kelabang ya. Kebagian. Itu cewek-cewek ya, perempuan-perempuan Iya, pada iya. Kasur digusur sana, gusur sini. Lampu dipindah sana sini, pokoknya ribut aja sampai jam 1 malam. Nggak ketemu si kelabang teh, ketemu tapi dikejar teh hilang gitu ya. Nah, akhirnya kita malam itu nggak berani tidur di kamar karena kan belum ketemu kelabangnya. Jadi Mama tidur di sofa coklat, aku sama Minu tidur di ruang tamu ya. Nah, udah nggak bisa tidur kan, panas, nyamuk segala macam. Mama juga nggak bisa tidur. Nah, akhirnya Minu pulang ke Jakarta jam 4:30 ya, naik travel subuh. Terus tadinya Mama itu Mbak Uti itu janjian sama Mama mau ke rumah sakit besok. Ini kakinya mau disalep karena gatel gitu ya. Nah, iya yuk diantar kata Mama tuh gitu. Nah, karena gusar-gusur nyapu, akhirnya nemu salep yang dulu pernah beli terus hilang gitu, ternyata ada. Akhirnya pagi itu nggak jadi ke dokter deh, udah ada salepnya katanya. Begitu Mama pulang, Intang berangkat, rumah kan berantakan. Aduh, gimana ngebersihinnya sendirian ya. Gusur-gusur kasur kan berat. Terus, wah malam ini tidur di luar sendirian, rasanya nolongso gitu ya, pikir rasanya begini gitu ya. Aduh gitu. Nah, terus ingat pengajian Bing teh harus terima apa yang ada di depan mata gitu kan ya, harus itu yang diterima gitu. Ya udah, makanya hujan malam teh. Ah, masa sih kalah sama kelabang gitu ya? Kan sama-sama makhluk Allah, saya teh pikir gitu. Udah, ya nggak apa-apa tidur di sofa, masih belum berani ke dalam, tidur di sofa sendirian. Nggak bisa tidur malam tuh sendirian, main HP sampai setengah dua tidur, bangun setengah tiga, nggak bisa tidur lagi, sholat ya, sholat sampai nunggu subuh. Saya minta ke Allah diberi keberanian, masa ngelawan kelabang sampai kayak gini gitu, berani tersiksa gitu. Akhirnya ya udah seperti kayak yang legowo, ya udahlah dikerjain sendiri, kan bibiknya sakit nggak masuk. Di kamar dibersihin satu persatu sambil ngos-ngosan. Akhirnya setelah ikhlas, setelah nerimo kayak gitu, ternyata ringan tuh. Jadi nggak ini gitu loh. Oh, berarti terus aku ngambil hikmahnya gini, oh Allah tuh menampakkan kelabang itu supaya menemukan si salep. Nah, salepnya harganya mahal nih. Dulu Mbak Uti tuh minta Uge beliin, Ge, salepnya ini loh, apa Inersen namanya yang itu.
enggak, salepnya ini harganya 175. Ya udah dibeliin di Halodoc katanya. Nah, terus Hmm. hilang. Nah, kemarin tuh ketemu. Jadi, oh Hmm. hikmahnya, ma Allah ditemukan, udah kamu nggak usah ke rumah sakit. Ini ketemu salepnya gitu. Saya bilang ke mama, ya udah itu hikmah dari si kelabang kata gitu. Nah, sampai sekarang si kelabang itu kan belum ketemu. Tadi mama waktu ke rumah mama, kata mama, bilang ke Intang si kelabang teh udah ketemu mati gitu ya, biar dia nggak takut masuk kamar Iya, lagi dia gitu. penakut. Biar Heeh. nggak ini trauma katanya. Oh iya iya Hmm. bener gitu. Jadi ya itu hikmah dari bener kata Bing, terima apa yang di depan mata itu gitu. Berarti bandingin nggak apa-apa ini ngebersihin apa kasur-kasur ini wong di dalam rumah. Coba orang lain yang jualan di pinggir jalan hujan gini kehujanan, aku masih diberi Allah kenikmatan Hmm. ini gitu loh. Hmm. Hmm. Bersyukur, Hmm. jangan disesali gitu. Wong cuma gini aja, jangan cemen gitu. Akhirnya iya Ya, lulus itu Bi, ikhlas gitu, alhamdulillah. Ya, ringan itu gitu. Itu kekuatan ikhlas ya, berubah ya. mm-mm, Jadi punyanya tuh, alhamdulillah. Kelabangnya itu nggak tahu di mana, mungkin udah keluar. jadi gara-gara si Alhamdulillah. kelabang itu. Iya, 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 itu episode kelabang. Jadi ya kadang kita juga Allah hadirkan saja kelabang-kelabang dalam tanda kutip ya dalam kehidupan yang bikin Mm-mm. suasana ricuh ya Ya, dalam persoalan bauti kelabangnya kelabang beneran gitu ya. iya. Di persoalan lain tiba-tiba ada kolega baru bikin runyam gitu kan. Mm-mm. Suasana kantor jadi nggak enak, jadi restrukturisasi, itu jadi berantakan. Itu datangnya kelabang tuh. Atau dalam pernikahan ada pihak ketiga, itu Ya. kelabang juga tuh, ya. Mm-mm. Pokoknya Mm-mm. sesuatu yang mendisrupsi kehidupan, ya. Itu Ya. kelabang-kelabangnya. Atau misalkan anak yang tadinya ini tiba-tiba dia bertemangan dengan apalah, ya. Suka ada kan gitu, salah berteman Mm-mm. atau apa, itu kelabang juga tuh. Pokoknya hal-hal yang kemudian membuat hati kita beriak. Itu Mm-mm. ujian, sebenarnya apapun ujian tuh menunjukkan kualitas hati kita per saat itu. Kita takutnya kemana? Sama si Ya, kelabangnya, ya, atau takut sama Allah? betul. Ayat Qurannya jelas, nggak boleh takut selain pada Allah. Wah, udah jelas itu. Jadi Mm-mm. ketika kita masih takut kepada selain Allah, itu dosa sebenarnya. Rasa takut itu nggak boleh ada di hati. Masalahnya kita nggak tahu kita punya rasa takut itu, kecuali sudah ditunjukkan, harus ditampakkan. Ternyata Mm-mm. kita takut kelabang. Mungkin takut jijiknya atau apa, takut sendiri. Ketika merasa ngenes, aduh aku kok gini. Nah, ada ketakutan kalau aku sendiri menjalani ini. Nah, itu rasa takut tuh. Mm-mm. Kok aku sendiri, padahal kuat. Ya, Padahal kuat, itu rasa takut itu melemahkan. betul. Ya, takut suami diambil orang, jadi beneran gitu ya. Ya. Gitu. Jadi si kelabang-kelabang dalam kehidupan mesti ada. Dan itu sahabat-sahabat wajib buat orang beriman didatangkan kelabang dalam kehidupan. Apapun bentuknya. Mm. Karena kita butuh melihat ihwal hati kita. Kalau nggak ada begitu kan kita merasa kayaknya hati bersih. Ya nggak? Mm-mm. Merasa soleh karena sholat tepat waktu di masjid, ngaji. Nggak lihat tuh ada dedak-dedak di dalam hati. Baru kelihatan kalau ada ujian kayak begini. Masalahnya kalau kita meninggal masih bawa itu repot. Kebakar ke sana. Itu yang disebut azab kubur. Nah Allah Ta'ala maha tahu. Wah kamu tuh masih punya ini penyakit hati. Kan kita harus ke sana jadi kolbun salim. Kolbun salim tuh hati yang sehat. Selama masih ada penyakit, ditarik oleh ujian-ujian, Allah datangkan ke labang. Siapa tahu ke labangnya tuh ya jadi-jadian tuh maksudnya Iya, Allah ya hilang. hilang aja gitu. Iya, iya itu suka begitu. Jadi dalam kehidupan tuh suka begitu. Misalkan ada orang ketiga itu ke labang. Nanti kebanyakan kita salahnya, wah fokusnya siap masih ke labang itu. Salah dia, salah itu. Ketinggalan ya, kehilangan kesempatan untuk munajat, tidak menjadikan itu menjadi kembali kepada Allah. Fokusnya tuh nyalahin orang dan tidak melihat keburukan diri bahwa saya punya andil dalam episode ini. Yang dia lihat, tapi kan itu salah dia, salah dia, salah. Terus aja tunjuk di luar. Suluk tidak begitu.
apapun yang terjadi selalu punya mentalitas kenapa Allah izinkan ini terjadi. Jadi Allahnya dibawa-bawa terus. Terus lihat ini, aduh apa ya dalam hatiku yang punya andil sampai ini terjadi gitu. Nah, kalau itu merenung seperti itu jadinya akar makin tumbuh tuh kerta ke bawah. Airnya keserap, si jiwa makin tumbuh. Nah, itu caranya bertumbuh. Alhamdulillah menikmati episode Kelabang. Terima kasih. Bagi-baginya hikmah diantaranya si Salep ketemu. Iya, Ya rezekinya. tadi Mbak Uti ke Mama ya, cerita lagi ke Mama, ini udah rumah udah gini-gini, dasar si Kelabang. Ya itulah. Jadi kita masih bersyukur dengan dihadirkan kelabang-kelabang dalam kehidupan. Iya, Wah, terima kasih oke, sharingnya. Menginspirasi. Terima kasih Mbak makasih. Uti. Terima kasih. Yuk. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Alhamdulillah dengan demikian tuntas sudah hari ini kita berkumpul bersama ya komunitas kajian suluk online. Semoga bermanfaat, semoga menguatkan iman kita. Tinggalkan kata-kata kenapa dalam arti mengeluh. Mengeluh itu dosa besar ya, susah hilangnya. Begitu mengeluh kita susah syukur. Syukuri apa yang ada, terima, tersenyum, gali itu jihad kita, gali kebaikan yang ada di mana. Dengan banyak istighfar, dengan banyak zikir ya, jaga itu sholat, lama-kelamaan terbuka, mesti sabar memang. Makanya mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Buktikan itu dan kita supaya hidup kita menjadi makin thayyib. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat-sahabat. Pamit dulu ya, Moti semua. Makasih Bu Assalamualaikum Teh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Mari.